Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Diana Aryani dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Izin untuk memaparkan hasil dari laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K tahun 2024. Itu ini adalah profil saya. Saya mengaku mata pelajaran matematika. Untuk visi misi di SMA Negeri 4 Purwokerto itu visinya adalah terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur, unggul prestasi, handal kreativitas, terdepan dalam teknologi informasi dan berwawasan lingkungan. Dan tentu saja untuk mewujudkan misi tersebut ada visi yang harus dilakukan, yaitu diantaranya adalah mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, mewujudkan peserta didik yang unggul prestasi. Kemudian yang tiga itu adalah mewujudkan peserta didik yang handal kreativitas. Yang keempat adalah terdepan dalam teknologi informasi, dan yang kelima mewujudkan peserta didik yang berwawasan lingkungan. Dan untuk mewujudkan itu semua, kepala sekolah kami di SMA Negeri 4 Purwokerto ada RHK yang harus diintervensi. Ada 5 yang saya ambil. Yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara pasif. Kemudian yang kedua itu adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang keempat adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Yang kelima adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian dari RHK yang diintervensi itu saya mengambil 7 RHK. Ini ada yang saya breakdown dari 5 tadi, yaitu untuk yang pengembangan kompetensi saya breakdown menjadi webinar untuk partisipasi bagi kegiatan webinar, kemudian di pelatihan mandiri atau PMM, dan juga di BINTEK atau bimbingan teknis. Dari 7 ini untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan satu, yaitu tentang RHK yang terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Dan di sini RHK saya adalah meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Berikut yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah saya menerapkan kesepakatan kelas. Ini sebagai penerapan dari disiplin positif. Di mana untuk disiplin positif ini itu adalah cara untuk menumbuhkan disiplin yang didorong dari faktor internal. Jadi pinginnya nanti anak-anak itu disiplin dari dalam diri mereka sendiri. Dan yang saya lakukan adalah pertama itu menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas kepada siswa atau peserta didik. Nanti kalau sudah itu berdiskusi mengenai kesepakatan apa yang kira-kira akan diterapkan. Kemudian setelah hasil diskusi dengan temannya, diskusi itu ditulis di sticky note gitu ya. Terus nanti dikumpulkan oleh ketua kelas, dan ketua kelas akan membantu guru untuk menjelaskan atau mendiskusikan tentang kesepakatan apa yang akan diterapkan di kelas. Kemudian kalau sudah, maka guru dan ketua kelas sebagai wakil dari siswa itu menandatangani kesepakatan kelas sebagai tanda sepakat. Kemudian berikut adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan, yaitu ini proses diskusinya. Beda-beda karena saya ngajarnya ada kelas 10, 11, dan 12. Jadi di semua kelas itu saya terapkan kesepakatan kelas. Lalu ada ini untuk sticky note-nya sebagai hasil dari ide-ide mereka untuk membuat kesepakatan kelas.
Terus ini adalah yang ditulis oleh ketua kelas di papan tulis dari sticky note yang sudah dikumpulkan. Kemudian akhirnya ini saya ngambil satu di kelas 10 MB1, yaitu ada 6, yaitu tentang tanggung jawab, kerjasama, kemudian menghargai, kemudian ada kebijakan khusus, partisipasi aktif, dan menghormati. Jadi 6 hal itu adalah kesepakatan kelas yang sudah disepakati antara guru dan anak-anak dalam pembelajaran saya, yaitu mapel matematika. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus meriah untuk pemaparan berikutnya. Selanjutnya, mohon masukan dari Bapak Salaka dan Bapak Islam. Terima kasih Ibu Dian Ratna ya sudah menyampaikan tentang apa? Pelajarannya Matematika. oh matematika juga ya. Pelajaran matematika. Ngajarnya kelas 10 sudah 12. Iya, kelas 10 itu 2 kelas, kelas 11-nya 3 kelas, kemudian kelas 12 1 kelas. Oh, gitu. Ketika mengajar angkatannya banyak itu lebih suka atau lebih tidak suka? Lebih suka. Kalau Lebih suka karena itu tantangannya banyak terus jadi teman gurunya lebih banyak. itu ya. Ya, sama saya. Makasih ya. Karena saya baru diajak Alfat. Oh iya, ada yang suka kalau ngajar satu angkatan aja biar materinya lebih terfokus, tidak ganti-ganti. Ngajarnya jadi ngajar kelas 10, terus jam berikutnya pindah ke kelas 11 gitu kan, kayak ngambil lakon. Iya, Ada iya, ya. benar. Tapi ya karena saya masih anak baru di SMA Alfat, jadi ya saya dia saja. Oh. Jadi nantinya ditolak ya. Nanti dipikirkan lagi, Pak. Iya, loyalitas. Iya, tapi memang seperti itu. Ini kan salah satu penerapan apa namanya loyal kita ya di apa namanya terhadap apa yang sudah menjadi keputusan sekolah, kurikulum atau apa ya. Sebab di sekolah itu tidak ada masalah yang terlalu sulit, tapi tidak ada masalah yang terlalu mudah juga. Ya, jadi banyak hal yang kadang-kadang menjadi pertimbangan dari seorang wakil, ya tentu dari kepala sekolah gitu, yang akhirnya memaksa sesuatu yang mungkin tidak terlalu nyaman, ya kan? Itu harus diberikan kepada orang lain, ya kan? Jadi pada awalnya ya kita semua, sebenarnya bukan hanya yang berstatus sebagai guru baru ya, semua guru ya posisinya kita hargai siapa yang mengatur kita. Jangan kita maunya ngatur. Ada saatnya kita ngatur, yaitu kelas. Misalnya kelas itu aturan kita ya, kita ngatur gitu kan. Tapi ada posisi kita sebagai guru itu mungkin diatur oleh bagian kurikulum atau apa ya, kita harus mengikuti. Ya. Kemudian ini terima kasih kalau hubungannya dengan presentasinya sudah lebih lengkap ya. Karena pada intinya ini kan bagaimana presentasi itu bisa lebih menarik, dan ini merasa lebih menarik karena banyak apa ini angkanya yang kemudian membuat warna-warni, membuat nyaman dilihat dan kelengkapannya. Kemudian kalau laporannya ini cukup baik ya, sudah terlihat paling hanya beberapa penempatan ya, misalnya mata-mata ini. Memang ada pendekatan seperti yang tadi ditempuh Pak Rida ya, ketika kita membuat tabel yang kira-kira akan lebih enak dipandang ke bawah atau dipandang ke samping. Yang jelas proporsi kolom ya, proporsi kolom itu kalau namanya kolom itu kalau terlalu kecil itu biasanya susah dibaca ya, sehingga akhirnya kita mengambil langkah atau mengambil kebijakan kita buat saja landscape. Dengan landscape dimungkinkan kolom-kolom bisa lebih lebar. Kalau lebih lebar berarti akan memungkinkan orang membaca lebih mudah. Walaupun ketika jadi landscape ya harus putar-putar ya ketika membacanya ya. Sebenarnya semua
itu tidak dikatakan salah atau benar, tapi ini hanya kesalahan feeling kita membaca itu lebih enak membaca yang mana. Ketika kita baca ini, oh ini kok jadi kayak repot banget gitu ya, tapi kalau ini kok jadi naik turun, nah itu memang jadi pertimbangan. Tapi asal masih dikelola tepatnya dengan baik, ini tentu tidak akan ada masalah. Kemudian tadi RHK yang diambil, RHK yang diterangkan di sini ada batasnya ya, waktu ada batasnya. Jadi kebetulan mengambil dari salah satu RHK pimpinan ya, yaitu intervensi. Kemudian di sini hubungannya dengan disiplin positif. Saya kira bagus ini Bapak. Tentu ini hanya yang diait, Bapak Ibu boleh mengangkat yang lain ya. Jadi ketika disiplin positif itu betul-betul terwujud di dalam kelas, itu kita akan merasa lebih nyaman. Misalnya guru ngajar pada saat tertentu, barangkali guru bisa saja punya kepentingan lain ya, apakah sesaat ataukah satu jam pelajaran atau satu kali pertemuan tidak ketemu gitu, atau bahkan beberapa waktu gitu. Tentu kalau disiplin positif sudah terbentuk, nanti kita akan bisa lebih nyaman tidak ketemu dengan anak. Demikian juga pada saat KPM, alangkah tidak nyamannya ketika seorang guru sedang bicara lalu ada sikap-sikap dari siswa yang tidak sesuai ya kan? Makanya memang dari awal kita harus membentuk yang namanya kesepakatan kelas itu sehingga cara mengingatkan siswa ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan itu kita ada pegangannya. Kamu salahnya apa, ini nggak sesuai dengan kesepakatan kelas ini gitu ya. Loh kok kan ada tata tertib Pak, bisa sih pakai tata tertib, tapi kita anggap bahwa tata tertib itu adalah apa ini? Adalah eksternal gitu ya. Artinya kelas itu belum tentu merasa memiliki tata tertib. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu harus merasa bahwa ini adalah milik. Karena apa? Karena prosesnya tadi diambil ya melalui langkah-langkah tertentu dan kemudian ada proses penandatanganan kesepakatan kelas walaupun tidak mungkin ditandatangani semua. Kalau semua tanda tangan jadi penuh gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk memaksakan atau bentuk-bentuk melegitimasikan produk itu menjadi sebuah keputusan internal. Dari tata tertib yang tadi keputusan eksternal menjadi keputusan internal. Sekarang ini zamannya memang harus menjadikan orang merasa terlibat di dalam sebuah aturan ya, nah, dengan begitu ini bisa membentuk keadilan. Saya kira itu tanggapannya. Terima kasih. Ya.